Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan kita hari ini adalah integral. Jadi integral itu sering disebut dengan antiturunan ya. Secara garis besar terdiri dari dua, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Integral tak tentu adalah integral yang tidak mempunyai batas atas dan batas bawah. Contoh ini integral fungsi x dx ya. Jadi di sini tidak ada batas atas dan tidak ada batas bawah. Sedangkan integral tertentu adalah integral yang mempunyai batas atas dan batas bawah. Contoh penulisannya seperti ini. Integral batas atasnya ada, batas bawahnya ada, fungsi x dx. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari rumus integral. Jadi rumus dasar dari suatu integral itu adalah ini. Ya, nanti ada lagi sambungannya ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, di sini untuk integral ada yang disebut dengan fungsi trigono ya. Nah, nanti ada lagi trigono tetapi ada h di sini. Seperti ini integral sin u du itu hasilnya min cos u ya. Nah, di sini ada integral sin h. H ini bacanya sin hiperbolikus. Ya, jadi grafiknya adalah bentuknya hiperbol. Sehingga dia ditulis h di sini. Jadi bacanya integral sin hiperbolikus u du sama dengan cos hiperbolikus u ya. Dan seterusnya. Jadi dia ada yang ditulis h, ada yang tidak. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari rumus ini ya, akan saya tulis kembali. Nah, ini nomor 1, rumusnya adalah integral u pangkat n du. Ini ya. Integral u pangkat n du itu hasilnya 1/n plus 1 kali u pangkat n plus 1 plus c. Nah, ini. Integral u pangkat n du hasilnya 1/n plus 1 u pangkat n plus 1 plus c ya. Contoh soal di sini, tentukanlah integral dari 5x pangkat 4 dx. Nah, jadi kita ikutin saja rumusnya. Karena koefisiennya 5, berarti 5-nya di atas. Ini koefisiennya 1 tidak ditulis, tetapi ini artinya adalah ada angka 1 ya, jadi 1/, ditulisnya. Karena 5, jadi 5 per pangkatnya 4, n tambah 1, jadi 4 tambah 1, x pangkat n tambah 1, 4 tambah 1 plus c ya. 5 per 5, x pangkat 5, jadi hasilnya adalah x pangkat 5 per c. Kemudian integral akar x pangkat 4, integral akarnya adalah 4 ya. X pangkat 3 di dalam akar ada 4 dx. Nah, cara menyelesaikan ini, bentuk akar ini harus kita ubah ke dalam bentuk pangkat, sehingga setelah menjadi bentuk pangkat, dia akan mudah kita mengikuti rumus ini ya. Bentuk akar ini kalau diubah dalam bentuk pangkat menjadi integral x pangkat 3/4 ya, 3/4 dx. Sehingga hasilnya 1/n tambah 1, n-nya 3/4, 3/4 tambah 1, x pangkat n tambah 1, 3/4 tambah 1 plus c ya. Plus c itu sama dengan, nah, karena di sini penyebutnya 4, maka angka 1 itu supaya gampang kita jumlahkan, kita buat menjadi 4. Jadi angka 1 itu adalah 4/4. Jadi penyebutnya juga 4 ya. Sehingga nanti angka 1 4/4, 1/3/4 ditambah 4/4, x pangkat 3/4 tambah 4/4 tambah c ya. Jadi 1 ini juga sama, kita buat menjadi 4/4. Sehingga kalau kita jumlahkan 1 per ini jadi 3 tambah 4, 7/4 ya. X pangkat 7/4. Nah, karena ini per, kalau kita rubah menjadi kali, maka ini dibalik ya. Dibalik jadi 4/7. X pangkat 7/4 plus c ya. Nah, jika akan kita rubah, ini selesai, sampai di sini sudah selesai. Jika kita akan rubah dalam bentuk akar, maka dia 4/7. Nah, akarnya di sininya 4, x-nya pangkat 7 ya, plus c. Paham ya? Nah, sekarang rumus nomor 2, integral du per u sama dengan ln u plus c ya. Nah, ini integral du per u sama dengan ln u plus c ya. Integral dx per x sama dengan ln x plus c. Sekarang rumus nomor 3, integral a pangkat u du itu hasilnya a pangkat u per ln a plus c ya. Contoh integral 5 pangkat x, jadi u-nya atau x-nya itu adalah di pangkat.
ya, dalam pangkat. Sedangkan A itu adalah konstanta. Jadi di sini integral 5 pangkat dx 5 pangkat x ya, A pangkat U per ln A ln 5 plus C ya. Tinggal ngikutin rumus saja ya. Nah, kemudian rumus nomor 4. Nomor 4, epsilon integral epsilon pangkat U du sama dengan epsilon pangkat U plus C. Contoh, integral epsilon pangkat E dx hasilnya berapa? Epsilon pangkat X plus C. Nah, sekarang bagaimana kalau integral epsilon pangkat 2x di sini? Ya, jadi kalau di sininya pangkat X, ininya D dari X, ya. Nah, kalau ininya pangkat 2x, berarti ininya juga D dari 2x, ya. Nih, ditulisnya begini. Yang benar begini, ya. D dari 2x. Nah, sekarang D dari 2x atau turunan dari 2x kan 2. Sementara di soal ini kan tidak ada angka 2. Supaya kita tidak merubah soal dan angka 2-nya habis, maka di depannya kita kalikan dengan setengah. Ya kan, setengah kali 2 kan habis, sehingga tidak ada kita tidak merubah soal. Jadi hasilnya itu adalah setengah, ya, setengah ini tetap keluar, epsilon pangkat 2x. Nah, seperti ini kan, D dari X. Ini hasilnya epsilon pangkat X plus C ya. Gitu juga dengan C. Integral epsilon pangkat 5x dx. Nah, ini kan D dari 5x ya. Nah, ini ditulis nih yang benar. D dari 5x kan 5, supaya habis 5-nya, karena di sini tidak ada angka 5 ya, supaya habis angka 5-nya kita kalikan 1/5 di depannya. Ya, sehingga hasilnya 1/5 epsilon pangkat 5x plus C. Begitu juga dengan integral epsilon pangkat 10x dx ya, yang benar ditulisnya itu adalah D dari 10x ya. Nah, sama seperti tadi, karena di sini D dari 10x adalah 10 dan di sini tidak ada 10, maka supaya angka 10-nya hilang kita kalilah 1/10 ya. Sehingga hasilnya 1/10 epsilon pangkat 10x plus C. Nah, demikianlah untuk penjelasan sekarang. Mudah-mudahan paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.